itu adalah seperti ini. Oke, berarti tadi tidak ada cara lain untuk melewati rendah selain ya kita jalani aja prosesnya. Iya. Sedihnya seiring berjalan itu akan berkurang dan insya Allah sembuh seperti sedia kali gitu ya. Oke, next. Selain sahabat terdekat, sis, support system terbesarmu tuh siapa sih, sis? Apa alasannya dan bagaimana si support system terbesar ini memberikan dukungannya padamu? Support system terbesar selain sahabat adalah tentu ibu. Oh, ibuku. Ya karena satu-satunya orang tua yang masih hidup ibu, terus ya sekarang ngelakuin apa-apa buat ibu. Terus support system yang lain adalah quotes, video-video motivasi yang lewat di medsosku. aku cinta TikTok. Jadi aku suka banget. Aku sering banget dapat apa ya kayak VT-VT di TikTok itu yang menurutku mind blowing, terus ya bikin kita berpikir kembali kayak gitu loh. Maksudnya bukan cuman kayak apa ya kayak motivasi biasa, tapi ya karena mungkin itu adalah misalnya gini, ada orang punya pengalaman kayak gitu, terus mereka nge-share pengalamannya itu kayak gitu, dan itu kan bisa apa ya kayak dirimu katanya suka baca statusku di WA, terus kamu jadi nggak insecure, tapi aku malah insecure itu loh. Jadi kayak gitu. Jadi secara nggak sadar VT-VT yang aku baca yang lewat di TL-ku, di timeline-ku itu bikin aku jadi orang yang perkasa. Maksudnya apa ya? Yang bikin apa ya? Termasuk yang ngasih stimulus positif ke aku sih kayak gitu. Jadi terima kasih ya untuk orang-orang konten kreator yang terus membuat konten-konten bagus. Yang secara tidak sengaja mensupport. Betul. Itu sih. Oke. Dalam perjalananmu menemukan apa ya self love ini, kamu pasti udah makin mengenal dirimu sendiri dong ya. Nah, aku mau tahu dong kekurangan dan kelebihanmu menurut kamu, dan dari sisi mana kamu merasa bangga dan semakin mencintai dirimu sendiri. Kekurangan dan kelebihan. Aduh, kekurangan banyak guys. Ini aja yang membuatmu merasa kamu sangat mencintai diri sendiri. Yang pokoknya kalau kekurangan yang bener-bener ingin aku berantas dan aku enyahkan dan aku hilangkan itu ya itu sih. Kenapa aku harus selalu mendengarkan apa kata orang? Maksudnya kan aku dikasih otak itu buat untuk menyaring gitu ya, menyaring hal yang masuk ke aku itu kan langsung ditelan mentah-mentah kayak gitu loh. Aku tuh kan masih sukanya kayak gitu. Terus habis itu kan aku overthinking, terus menyalahkan diri sendiri kayak gitu. Nah, itu adalah sifat yang ingin aku hilangkan, walaupun itu susah banget, tapi aku masih berusaha. Nanti kedengeran nggak ya, sis ya? Tempatku adzan. Iya, ada. Tuh, kalau untuk kelebihan, apa ya sis yo? Keren. Mungkin ini ding. Yang ini aja ya, kelebihan yang ternyata itu ngasih efek bagus ke orang, efek dampak pokoknya itulah orang ternyata bisa ikutan. Ya itu sih, aku kan suka nulis jadi gini, ketika aku ada nih sis, gue kayak krungu rayo soalnya omahku tidak masjid. Kedengeran nggak? Mana? Suaraku masih. Oke. Apa tak cedak ke lah. Padahal kudune ada nih mandek ya. Jadi kalau untuk kelebihanku itu jadi gini, kalau misalnya aku habis baca Twitter kayak yang aku suka share ke kamu itu loh, misalnya ada
Misal apa ya, banyak sih aku jadi bingung. Kayak misalnya perilaku seksis orang-orang kayak gitulah, seksis. Maksudnya kenapa cewek itu selalu dikomen kayak misalnya gini, kenapa cewek gak boleh pakai motor cowok? Itu kan termasuk perilaku seksis. Terus tapi kenapa cowok dong nganggo motornya cewek? Terus kenapa kenapa kedengeran nggak sih? Kedengeran. Apa ya? Aja lah Zokwi golek contoh liane. Kayak child free lah. Kayak child free, kayak sebenarnya child free itu sebuah ancaman atau hanya ketidaksiapan masyarakat karena perbedaan gitu kan ya. Kan masyarakat kita itu nggak kayak belum siap untuk melihat sesuatu yang berbeda. Nah, itu kan tak angkat juga di status WA. Nah, biasanya kan aku jadi nyepam banyak banget kayak gitu. Nah, habis itu kan banyak orang yang komen gini. Terus akhirnya aku tulis di blog. Terus akhirnya aku bikin podcast. Aku sekarang kan sok-sokan bikin podcast gitu ya sih. Terus apa nah yo aja tentang chat free deh. Chat free gue kayaknya tidak terlalu. Oh, ini aja. Yang paling terakhir kemarin, yang tentang afirmasi positif, yang aku pakai baju pink itu loh sis. Nah, Yofi yang men-triggerku untuk membuat konten ini. Iya juga ya guys. Jadi kan gitulah. Betul. Kan pada suatu hari aku dikomen sama temenku toh. Kowe iki ra patut nganggo klambi pink. Wong koyo kowe kok nganggo klambi pink ra patut. Kowe iki ra patut, kamu tuh enggak pantas pakai lipstick merah. Kok kamu tuh hitam? Enggak pantas pakai merah-merah itu. Yang pantas pakai merah itu yang kulitnya putih kayak gitu kan. Jadi tak angkat kan jadi status toh. Ternyata aku tuh sangat ketika aku mendapat afirmasi positif kan delalah aku ketemu sama temanku, terus temanku bilang Abe kamu cantik banget pakai baju itu, dan baju itu kan baju pink ya maksudku kok isah ya, maksudnya orang lain tuh bilang aku tuh nggak pantas, nggak cocok kayak gitu, kok temanku yang satu ini tuh bilang kalau itu tuh pantas kayak gitu kan. Aku kan jadi kaget kayak gitu. Oh ternyata yang kita butuhkan dalam hidup itu kadang intinya gini ya, maksudnya perkataan kita ke orang itu coba deh dipikir baik-baik. Bisa jadi dia perkataan itu bisa bikin orang itu minder. Kan aku semenjak dikatain nggak pantas baju pink, nggak pantas pakai baju pink, kan aku nggak pernah pakai baju pink lagi sih. Jadi gitu sih. Terus ternyata pas aku bikin status itu kan banyak orang yang juga komen. Terus iya, aku juga sering tuh kayak gitu, gara-gara omongan orang aku jadi nggak berani melakukan itu lagi, atau nggak berani memakai itu lagi, atau apa ya, intinya omongan orang itu ojo dipikir banget ya gitu loh intinya. Ternyata itu bisa menginfluen orang lain menjadi ayo pokoknya semangat bodoh amat lah wong kuliah meh ngomong apa kayak gitu kan. Maksudnya gini, orang lain kan nggak membiayai hidupmu, nggak ngasih kontribusi nyata ke dirimu. Kenapa ketika maksudnya ketika mereka itu apa ya ngatain kayak gitu ya, julid ke kita, ngapain harus kita pikirkan baik-baik kayak gitu. Padahal bisa jadi mereka tuh setelah ngomong itu kan mereka udah lupa ya, tapi awak juga baper kan sampai terus-terusan kayak gitu loh. Jadi itu sih mungkin itu bisa menginfluen orang untuk kayak punya apa sih self awareness, maksudnya dia jadi paham sama dirinya sendiri, terus akhirnya mereka tergerak untuk iya jangan jadi orang lemah atau apa kayak gitu loh. Jadi mereka punya self love yang tinggi juga ke diri sendiri. Itu dia maksudku. Ya itulah. Kayak sebenarnya aku tahu jawaban dari pertanyaan ini, tapi ya mencari validasi lah ya. Ya aku baru tahu kalau aku tuh punya apa sih yang kemampuan jane ora ya. Maksudnya aku bisa menginfluen orang itu ya dari karena orang-orang itu pada WA gitu.
Uh, maksudnya nggak cuma 1-2 orang tapi banyak gitu. Kamu kok nggak pernah bikin status lagi? Mbok kamu bikin status, aku tuh suka kayak gitu. Aku tuh suka banget sama status. Gitu. Iya, walaupun banyak banget tapi tetap tak baca karena emang kayak baca novel aja gitu mengalir, terus aku mosok sih ya. Ternyata ya. Itu harusnya media sih, harusnya nggak cuma di status WA tapi di blog apa di buku. Tapi kamu sesuai kamu nulis dewe, mbok edit dewe. Ada saat terbit ke dewe. Betul. Iya kali, ya gitu. Oke, next. Bener ya, usah tak jawab ya. Next. Menurutmu sih kenapa awak dewe kita harus mencintai diri sendiri? Kenapa? Why? Jawabannya simpel sis lah, kalau enggak kamu sendiri yang cinta dirimu, sopo meneh? Siapa lagi kalau enggak dirimu sendiri? Siapa lagi? Kita enggak bisa loh sis mengharapkan orang lain untuk ngasih cinta sebesar cinta kita kepada diri sendiri. Misalnya pasanganmu ya, bojomu misalnya bucin ke dirimu pun, dia tidak akan sepaham dan semengenal dirimu kepada dirimu sendiri kayak gitu. Dan mereka juga ada kemungkinan untuk meninggalkanmu loh. Orang tua aja yang meninggalkan anaknya banyak, suami meninggalkan istrinya banyak, anak meninggalkan orang tuanya juga banyak. Maksudnya jangan pernah berharap kepada manusia lain. Pokoknya love yourself banyak-banyak. Betul. Gitu sih. Oke. HP-nya kepanasan, HP nih. Didinginkan dulu. HP-nya kepanasan, HP-nya sedang diproses, pas akan dimatikan. Aduh, bagaimana ini? Kowe ngerti rasis? Saiki HP ku tak kei apa? Tak kei. Aduh. Tak kei es. Ya Allah. Ini aku rane es ki adanya aku. Apakah masih menyala? Ya, wis mati orang. Gerung. Selamat. Aku hanya bisa mendinginkan berarti. Iya, aku jebok minuman saka kulkas terus ada di HP-ku. Sis, kamu ada tips nggak buat teman-teman yang menonton agar mereka lebih mencintai diri sendiri kayak dirimu? Soalnya aku ya urung mencintai diri sendiri. Kalau untuk alasan terbesar ya tadi ya sis ya. Maksudnya kalau nggak dirimu sendiri siapa lagi? Kita nggak bisa mengharapkan orang lain karena ada kemungkinan orang lain itu akan dengan mudahnya meninggalkan kita. Terus kalau untuk self love itu sebenarnya kayak turbulence gitu loh sis. Maksudnya satu hari ini kita tuh self love-nya tuh tinggi banget, tapi belum tentu nanti sore itu juga kita masih bisa setinggi itu kayak gitu. Sebenarnya ya tergantung stimulasi maksudnya tergantung apa yang kita hadapi gitu kan. Kalau caranya ya itu sih paling, kalau cara simpel sebelum mencapai self love itu kamu atau teman-teman tuh harus self acceptance. Kalian itu harus menerima dirimu sepaket, nggak cuman baiknya tok, tapi juga jeleknya. Kalau misalnya ditanya kebaikanmu apa, kekuranganmu apa, mesti kebanyakan orang itu langsung fokusnya tuh ke kekurangan dulu. Oh iya, aku itu moody, aku itu baperan, aku itu apa kayak gitu ya. Nah, ya udah nggak apa-apa. Itu kan bagian dari dirimu juga, nggak apa-apa. Jangan disangkal, jangan lupa. Intinya ya udah diterima aja. Emang kamu moody, memang kamu baper, ya udah kamu terima. Nah, setelah kamu terima, itu coba pelan-pelan kamu kurangi kayak gitu. Oh ya, aku orangnya moody banget ya, aku orangnya overthinking banget ya. Ya udah, karena kamu udah paham, ya wes, ayo kamu bareng-bareng membenahi itu. Maksudnya ya udah, kalau misalnya kamu udah paham kamu moody, ya udah kamu coba kamu cari cara. Misalnya kamu udah mulai ke trigger sesuatu, terus akhirnya kamu pengen banget moody. Nah itu ya udah,
kamu harus cari cara gimana cara kamu walaupun nanti mudi tapi mudi ini orang kesuwen kayak gitu, nggak Oh kelamaan iya. gitu. Betul. Terus misalnya Ah, kamu jadi orang overthinkingan atau baperan, ya udah, aku uangnya baper, aku menerima itu, aku tidak akan menyangkal, aku orangnya baper. Nah, oleh karena itu aku akan mencari cara gen aku kui walaupun aku baper tapi baperku tidak berlebihan atau tidak kelamaan kayak gitu. Ya dengan cara apa? Ya wis, ketika enak uang nyinyir misalnya ke kamu baper, ya udah kamu pikir kenapa ya orang itu seperti itu. Terus kalau misalnya perkataannya itu sangat menyakitkan, ya coba ingat-ingat kebaikan orang itu. Ya wis lah. Kan gini ya, biasanya orang-orang yang suka apa ya sis ya, kayak ngelok kayak yang apa sih, ngasih perkataan-perkataan buruk, serangan-serangan itu yang biasa menyerang kita kan justru dari keluarga toh. Kayak misalnya aku nih belum nikah ya, aku udah 30 plus tapi belum nikah, kan banyak bule-bule misalnya yang ngatain kamu tuh loh perawan tua gini gini gini. Nah, karena kan aku punya kedekatan ya, intimasiku sama dia kan dekat, maksudnya dia saudaraku. Ya udah, akhirnya caraku menyikapinya ya aku apa ya, kayak mengingat-ingat kebaikan dia aja gitu loh. Oh iya, dia kan orangnya baik, suka ngasih ibuku ini. Ya udah nggak apa-apa, ya dianggap aja itu kayak perhatiannya bule ke aku. Mungkin takut lihat keponakannya itu kok nggak nikah-nikah kayak gitu. Jadi itu sih. Terus jadi setelah self acceptance, setelah kita menerima diri kita sepaket, nih yang baik dan yang buruk ya udah kita terima, yang buruk kita perbaiki, yang baik kita pertahankan kayak gitu. Nah, nanti dengan sendirinya itu kita udah punya self love gitu. Jadi kalau misalnya berarti otomatis ya kalau munculnya otomatis kan, berarti nggak iya, disetting. otomatis itu kayak udah ya udah karena kamu udah menerima kamu apa adanya toh. Loh, kita kan sering ini ya, sering memaksa orang lain. Kita itu kan sering memaksa orang lain untuk menerima kita apa adanya, tapi kita itu jarang banget mau menerima kita apa adanya gitu loh. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya kamu punya sifat buruk ya terima aja, memang kamu seperti itu, habis itu diperbaiki kayak gitulah intinya. Mungkin itu kali ya sis. Kalau untuk kok kamu bisa sih self love-mu itu selalu apa sih intinya, kok bisa on fire terus kayak gitu? Enggak. Ya terus Maksudnya terus-terusan bisa. Enggak. Gitu. Enak aja. Tidak, tetap ada turbulensinya gila gitu. Ketika stimulus negatif yang masuk ya tetap akui baper, ya tetap akui overthinking, tapi ya kui nggak akan lama-lama lah. Maksudnya buat apa gitu? Buat apa? Udah, itu sih. Oke, terima kasih sis. Oh ya, kalau ada closing mungkin closing statement ada obrolan kita tadi. Dirimu pesan-pesan buat teman-teman. Pesan nasi goreng spesial tanpa telur loh gitu. Sebenarnya kalau misalnya ya itu tadi kan kamu tanya, kalau misalnya kamu berada di titik terendah hidup, apa yang harus kamu lakukan? Ya cuma satu, sabar dan jalani aja. Itu nanti udah ini kamu akan sembuh sendiri, kamu akan bisa cepat apa ya sis yo iso survive kayak gitu. Nanti udah nanti ketika kamu struggling ente-entean, tapi kamu tuh dalam strugglingmu itu kamu akan mencapai finish gitu loh. Itu nggak akan cuman proses tok, tapi kamu juga akan mencapai ke titik akhirnya kamu bisa menerima itu semua, bisa memaafkan kayak gitu. Kalau untuk self love ya silahkan kalian kenali diri sendiri dulu, setelah itu lakukan self acceptance, terus habis itu kamu akan menemukan self love-mu kayak gitu. Itu kali ya. Apa ya? Oh, satu lagi. Yo, padahal udah bola-bali, tapi satu lagi. Ya, kalau bukan kamu yang cinta sama kamu, yang peduli sama kamu, udah gitu aja. Saudari.
Oke, terima kasih Nah, Besti. sama-sama. Kapan-kapan kita akan ngobrol lagi topik yang berbeda. Kayaknya Oh, kok iya. gayung sekali ya ngobrol Iya, berdua. iya. Terima kasih teman-teman. Terus setelah ini maksudnya next, Next. aku mau bahas tentang PPPK. Teman-teman Apa ini? yang kebetulan tahun ini ikut PPPK, pegawai pemerintah kontrak. Apa sih Oh, pegawai P3K. pemerintah dengan Oh, iya, perjanjian iya, iya. kerja P3K ya, PPPK. Buat teman-teman yang tahun ini ikut PPPK mungkin juga penyisirin, jadi nanti aku akan menjadwalkan. Kebetulan aku punya teman yang lolos PPPK jilid 1 tahun kemarin, jadi kita tanya-tanya tipsnya. Oke, sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Terima kasih Awe. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Dadah. Oke. Dadah.